warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 Pendidikan Agama dari Mutia Ahmad NPM 2501020014 dan saya bersama teman saya. Nama saya Lailatul Amalia NPM 2501020027. Kami ingin mempresentasikan salah satu makalah kami yang menjadi tugas akhir dengan judul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada para malaikatnya, para rasul, para kitab, hari kiamat, serta qada dan qadar. Masuklah kita ke pengertian iman kepada Allah. Beriman kepada Allah ialah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman ini mencakup keyakinan akan keesaannya, yaitu tauhid, sifat-sifat wajibnya, serta nama-namanya yang maha indah, yaitu Asmaul Husna. Adapun pengertian iman kepada malaikat ialah meyakini adanya malaikat sebagai makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya untuk senantiasa taat dan melaksanakan perintahnya. Dalil iman kepada malaikat banyak terdapat dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya seperti Rasul yang menyebutkan bahwa beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dalil dan nama-nama kitab Allah iman ini didasari ayat-ayat Al-Quran seperti Quran surah Al-Baqarah 285 yang telah disebutkan tadi. Kitab-kitab yang diimani antara lain Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, serta Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna dan pedoman terakhir. Iman kepada Rasul atau Nabi yaitu dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Dalil dan perbedaan Nabi dan Rasul juga ada dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Yang tadi yang telah disebutkan, Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Kita masuk yaitu iman kepada hari kiamat dan hari akhir. Ialah meyakini bahwa kehidupan dunia akan berakhir dan akan ada kehidupan setelah mati untuk menerima balasan atas amal perbuatan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Terkait pastinya, waktu itu tiba Allah merahasiakan sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 187. Adapun iman kepada qada dan qadar, yaitu qada berarti ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditentukan sebelumnya. Qada adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dihindari. Qadar berarti takdir atau ukuran yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar adalah ukuran atau batasan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap makhluk. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau menurut qadar. Dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49. Sedikit tambahan dalam materi yaitu perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak membawa syariat baru. Bisa ada banyak Nabi dalam satu zaman, sedangkan Rasul ialah menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, kemudian membawa syariat baru, dan Rasul hanya satu dalam satu masa. Sudahkah kita mengimani iman dengan sungguh-sungguh dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari? Gimana teman-teman? Kami tunggu jawaban di kolom komentar ya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan komentarnya ya teman-teman. Like and subscribe.